Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala thumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kajian tafsir surat Al-Mutaffifin. Kita akan masuk pada ayat yang ke-23. Pada ayat ke-23 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 'alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Di sini Allah SWT sebutkan alal araik, al-araik, yaitu di atas dipan-dipan. Al-araik ini adalah jamak dari arikah, al-arikah. Ya. Jadi al-arikah ini bukan sekedar dipan, tetapi adalah dipan khusus yang sudah dihiasi sebagaimana dipan atau tempat tidur yang disiapkan untuk pengantin baru. Jadi Masya Allah, dipannya itu spesial. Sudah dihias sama Allah, sudah dipercantik sama Allah sedemikian rupa. Jadi di tempat tidur ini sudah ada tirai-tirai penutupnya, ada perhiasan-perhiasannya, bahkan ada wewangiannya semerbak, nyaman sekali. Nah, beginilah penghuni surga menikmati di atas dipan-dipan yang sudah dihiasi dan mereka bersantai di atas dipan sambil memandang pemandangan yang indah di depan mata mereka. Buah-buahan yang selalu keluar buahnya, yang bisa dipetik kapan saja, yang tangkainya datang sendiri di hadapan kita. Kemudian memandangi gadis-gadis, bidadari-bidadari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Satu kenikmatan yang tiada tarah, tiada hitungannya. Jadi di atas dipan-dipan khusus ini mereka memandang pemandangan yang ada di hadapannya. Di hadapannya ada taman-taman yang indah, yang selalu menyejukkan mata, selalu membuat hati tenang dan bahagia. Itulah surga. Dan para ahli tafsir menyebutkan tentang apa yang dipandang oleh mereka para ahli surga di atas dipan-dipannya. Sebagian mengatakan bahwasanya mereka memandang nikmat-nikmat yang mereka rasakan. Mereka takjub dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka. Mereka memandangi bagaimana indahnya ukiran-ukiran ataupun temboknya ataupun bagian ruangan-ruangan dalam istana tersebut. Mereka memandangi bagaimana kecantikan para bidadari-bidadari di sana. Mereka memandangi bagaimana taman-taman yang indah di depan mereka. Ya, Masya Allah. Satu keindahan yang sangat indah dan sulit dibayangkan karena belum pernah dilihat oleh mata-mata manusia. Kata Nabi SAW, "La ainun ra'at." Kenikmatan surga itu belum pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Sehingga teramat indah surga itu. Maka sangat aneh kalau ada seorang muslim tidak rindu dengan surga, tidak kangen dengan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan betapa indahnya surga itu. Dilaporkan juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Innar rajula min ahlil jannah." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia adalah penghuni surga. La yu'anikul hawra 70 sanah. Ada seorang laki-laki penghuni surga, dia akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Coba yang sudah menikah, ingat bagaimana suami memeluk istrinya atau istri memeluk suaminya, nyaman tidak? Sangat nyaman. Halal, ya kan? Sangat nyaman. Dan inilah yang dilakukan oleh penghuni surga, memeluk istrinya, istri-istrinya, bidadari-bidadari yang ada di surga, satu kali pelukan 70 tahun lamanya. Subhanallah. Ya. 70 tahun, 70 sana. La yamalluha wala tamalluh. Di mana laki-laki itu tidak bosan dengan bidadari tersebut dan bidadarinya juga tidak bosan dengan laki-laki tersebut, sang penghuni surga. Masya Allah. Laki-lakinya nggak bosan meluk bidadarinya, istrinya,
Istrinya, bidadarinya enggak bosan memeluk suaminya. Masya Allah. Nikmat kan? Sangat nikmat. Kullama ataha wajadaha bikra. Setiap kali ia menjimaknya, ia mendapati sang bidadari kembali perawan. Subhanallah. Begitu dia berjima, maka dia berjima dengan perawan. Selesai memperawanin, si bidadari kembali lagi perawan. Masya Allah. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa kenikmatannya? Kenikmatannya laki-laki yang menjima dengan istrinya, bidadari-bidadarinya, itu tidak keluar cairan, tidak kotor, tidak bau. Ya, subhanallah. Dan tidak ada pegal-pegal di badan atau capek, lelah, letih. Tidak seperti ketika berjima di dunia. Kalau kita berjima dengan istri kita, maka setelah berjima biasanya capek, lelah, letih, ngantuk. Ya kan? Tapi kalau di surga tidak. Kemudian apa? Wa kullama raja ilaiha adat ilaihi syahwatuh. Dan setiap kali ia kembali kepada sang bidadari, maka syahwatnya akan kembali. Bangkit lagi syahwatnya dan kekuatannya kembali. Jadi tidak pernah letoy, tidak pernah lemah, tidak pernah letih, tidak pernah ngantuk, tidak pernah capek. Ya. Selesai berjima, badannya tetap fit, tetap bugar. Ya. Naam, fayujamiuha biquwwati 70 rajulan. Maka ia pun menjimak bidadari tersebut dengan kekuatan 70 laki-laki. Masya Allah. Kekuatan 70 laki-laki digabung dalam satu laki-laki. Luar biasa. Dahsyat sekali. Ya. Luar biasa. Kemudian apa? La yakunu bainahuma maniyun. Tidak ada mani yang keluar dari keduanya. Istrinya, bidadarinya enggak keluar mani, si laki-laki enggak keluar mani, sehingga tidak kotor, tidak bau. Masya Allah. Enggak keluar mani tapi merasakan kenikmatannya. Masya Allah. Ya, sulit dibayangkan kan? Ya'ti min ghairi maniyyin minhu wala minha. Ia menjimak bidadari tanpa keluar mani dan sang bidadari juga tidak keluar mani. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Maka kenikmatan yang seperti ini, apa iya kita tidak rindu? Apa iya kita tidak menginginkannya? Lalu kenapa na'udzubillah, summa na'udzubillah, banyak orang mengejar-ngejar perempuan murahan. Mending berjajan katanya. Yang 1 jam hanya sekian ratus ribu. Apa iya demi kenikmatan sesaat kemudian dia akan rela dibakar di dalam neraka, dalam tungku api neraka beratus-ratus ribuan tahun, bahkan 1 hari disebutkan ka'alfi sanah, 1 hari adalah 1000 tahun di dunia. Apa iya? Naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu kita mending memilih bersabar. Cukuplah dengan yang halal istri kita. Jangan sampai kemudian kita memilih jalan-jalan perzinaan. Naudzubillah. Allah SWT nyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena zina adalah ya fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi jangan sampai kita memilih kesenangan sesaat. Kemudian sebagian ahli tafsir jemaah sekalian mengatakan bahwa mereka memandang di antara mereka satu sama lainnya, yaitu apa? Penghuni surga akan memandang bidadari dan bidadari memandang suaminya. Suaminya memandang istri-istrinya, para bidadari, dan para bidadari memandang suaminya. Masya Allah. Ya. Naam. Demikian juga mereka saling memandang, ya, saling berkunjung dengan sahabat-sahabatnya di dunia. Ya, ketika di dunia mereka punya sahabat dekat, ketika di surga mereka dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Ini adalah kenikmatan tersendiri. Bisa saling mengunjungi. Ya, sebagaimana kalau kita lama tidak berjumpa dengan kawan kita di dunia, dalam satu waktu dipertemukan, tentu kita akan merasakan kebahagiaan rauni di surga. Masya Allah. Oh ya antum ya, waktu dulu kita di dunia sholat bareng ya, waktu dulu kita di dunia ngaji bareng ya, waktu dulu kita dunia perjuang bareng ya, dakwah bareng ya. Masya Allah. Nikmat sekali.
dipertemukan dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka memandang kepada penghuni neraka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yakni mereka penghuni surga bersyukur kepada Allah diberikan kenikmatan surga dan bisa melihat bagaimana kondisi penghuni-penghuni neraka. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff dan Al-A'raf tentang dialog bagaimana penghuni surga berdialog dengan penghuni neraka. Para penghuni surga melihat bagaimana penghuni neraka disiksa dan mereka bersyukur bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Mereka bersyukur bisa diselamatkan dari pedihnya siksa api neraka, sebagaimana yang dialami oleh para penghuni-penghuni neraka jahanam. Maka kesuksesan sejati apa jemaah sekalian? Bukan kita mendapatkan jabatan. Kesuksesan sejati bukan kita dapat uang banyak, dapat job yang banyak, bisnis lancar. Bukan itu. Bukan target-target kita dapat rumah, beli rumah, mobil kebeli, perusahaan kebeli. Bukan itu. Sukses yang sejati adalah ketika kita berhasil masuk surga, menginjakkan kaki kita di surga. Allah SWT nyatakan, "Faman suhsiha 'anil nar wa urhinal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, maka dialah yang menang, yang beruntung. Dan juga sebagian ulama berpendapat bahwa semua itu bisa benar dan bisa terjadi. Karena di antara kaidah ahli tafsir adalah kalau maf'ul bihnya atau objeknya dihapus, maka memberikan faidah keumuman. Sehingga apa? Mereka memandang suatu kelezatan yang membahagiakan mereka. Boleh jadi mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, atau mereka memandang saudara-saudara mereka di dunia dipertemukan di surga, atau mereka memandang kenikmatan di surga, memandang para bidadari-bidadari di surga, memandang taman-taman yang indah di surga, buah-buahan yang selalu muncul buahnya di surga, atau mereka memandang yaitu azab neraka jahanam yang menjadikan mereka bersyukur kepada Allah karena sudah diselamatkan dari azab tersebut. Dan ini ayat mencakup semuanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau berpendapat bahwa ayat ini khusus mengenai pandangan penghuni surga melihat wajah Allah SWT, maka itu adalah pendapat beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir yang terhalangi dari melihat wajah Allah. Maka sebaliknya penghuni surga merekalah yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam kitab Ighasatul Lahfan halaman 32. Nah, kemudian satu ayat lagi jemaah sekalian, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sedang bergembira itu pasti terlihat dari wajahnya, ya kan? Sebagaimana orang sedih juga terlihat dari apa? Wajahnya. Maka wajah mereka berseri-seri, wajah mereka penuh dengan kegembiraan, keceriaan, kebahagiaan. Dan wajah penghuni surga itu benar-benar menampakkan kegembiraan yang mereka rasakan, benar-benar berseri-seri, penuh semangat, ya. Naam, karena mereka benar-benar merasakan kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita termasuk di antara penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilnal jannata wa'idna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.